Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para master dan dokter dimanapun anda berada, sebangsa dan setanah air, salam para saudara sedunia. Salam hormat saya kepada guru besar umat karya dan guru besar, kepada guru-guru agama yang lainnya. Tidak akan saya sebutkan satu persatu karena sudah saya sebutkan di channel saya yang pertama. Para netizen dimanapun anda berada, sebangsa dan setanah air, jumpa lagi dengan channel saya yaitu Santri Angin PSS Banten. Jangan lupa subscribe, klik dan komen biar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Salam semoga tetap tercerah dan terlimpahkan kepada manusia yang paling terpilih, manusia yang paling terhormat, manusia yang paling mulia, manusia kekasih Allah, manusia utusan Allah, yaitu baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dan alhamdulillah berita menuju kalam terang marang tidak tahu menjadi tahu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana harus kita laksanakan, mana yang harus kita tinggalkan. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para salihin, para solihin, para syuhada, para kiai, para ulama, para sudan. Tidak lupa juga kepada para perawan, para janda, para menaruhan, para fakta. Yang penting mah happy itu siti itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjelaskan tentang 10 tempat tinggal jin. Yang pertama yang disukai jin, yang di tempat jin itu adalah pasar. Kenapa jin kafir suka senang di pasar? Karena di pasar banyak yang orang yang zalim, banyak orang yang munafik, banyak orang yang fasik, dan banyak orang yang berbohong. Nah, makanya di pasar itu disukai para jin karena di pasar banyak kebohongan dan banyak kedustaan. Makanya para jin itu yaitu suka di pasar karena Allah Subhanahu wa taala itu senang kepada masjid dan benci kepada pasar. Karena apa? Karena pasar itu tempatnya berbanyaknya orang berbohong, itu adalah yang pertama. Dan yang keduanya itu tempat yang disukai para jin itu adalah lubang. Makanya saudara yang dirahmati Allah, terutama bagi kaum Adam, kalau mau kencing ya hati-hati ya, jangan sembarangan, jangan ke lubang, karena lubang itu salah satunya itu adalah tempat sarangnya jin. Walaupun itu kelihatannya lubang ular, lubang kalajengking gitu ya, lubang kelabang, tapi jangan, ntar anda bisa kualat. Jadi harus hati-hati maupun buang air kecil juga, terutama bagi laki-laki. Dan yang ketiga itu yaitu adalah kuburan. Kenapa para jin itu suka tinggal di kuburan? Karena di kuburan itu adalah banyak tempatnya orang meninggal, jadi yang banyaknya itu adalah berupa pocong. Kenapa? Karena supaya jin itu menyesatkan manusia, padahal yang udah meninggal itu tidak bisa hidup lagi. Itu yang menjadi itunya itu adalah jin kori gitu, jin korinya gitu ya. Jadi untuk menakutkan manusia. Jadi manusia meninggal itu ya tidak akan bisa hidup kembali, ruhnya itu disimpan gitu ya. Kalau orang udah meninggal bisa hidup kembali, wah gimana ya? Jadi tidak mungkin. Dan yang orang meninggal itu pasti dia itu gak tahu merasakan nikmat kubur, gak tahu merasakan siksa kubur, yaitu pada kuburan. Hadisnya itu hadis Abdul Mujid. Nah, yang keempatnya adalah masjid. Masjid pun sama, itu tempat para jin, tapi masjid itu jinnya itu jin Islam ya. Makanya jangan aneh ketika kita tidur di masjid, banyak keanehan di masjid. Kalau enggak samak tergulung sendiri, sejadah kadang bergerak sendiri gitu. Kadang ada teman saya pun ketika tidur di masjid sendiri gitu, ada yang memindahkannya gitu. Itu adalah jin Islam gitu. Itu adalah yang keempat.
Dan yang kelimanya itu yaitulah rumah terutama rumah kosong. Jadi para jin itu suka menempati rumah kosong atau rumah yang berpenghuni, tapi rumahnya itu tidak pakai ibadah, tidak pakai berzikir, tidak pakai mengaji, itu sangat suka sekali. Makanya ketika kita di rumah kita banyaklah beribadah kepada Allah ya, atau berzikir atau mengaji supaya mengusir jin kafir yang ada di dalam rumah. Itu adalah hadis Muslim gitu ya. Nah, yang keenamnya itu adalah toilet atau kamar mandi. Nah, makanya ketika kita masuk ke kamar mandi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya lindungilah aku dari godaan setan, maupun godaan setan laki-laki maupun godaan setan perempuan. Makanya ketika kita membuka baju itu kita membaca bismillah gitu ya, supaya para jin itu tidak bisa melihat kita ketika kita lagi mandi. Nah, terutama bagi perempuan gitu harus baca bismillah ketika buka baju, takut ada jin cowok yang suka kepadanya, ntar diikutin gitu ya. Itulah salah satunya adalah kamar mandi alias toilet. Jadi harus hati-hati, harus berdoa ketika mau buka baju di kamar mandi. Dan yang ketujuh itu adalah gunung. Kenapa gunung itu disukai para jin? Karena gunung itu adalah hutan gitu, hutan belantara, jadi manusia pun jarang masuk ke hutan gitu ya. Makanya para jin itu suka menempatinya di gunung-gunung. Jadi ketika kita mau lintas alam ke gunung-gunung gitu ya, harus baca doa dulu gitu ya, harus baca sholawat biar tidak diganggu sama jin penghuni gunung tersebut gitu. Itu adalah yang ketujuh. Dan yang kedelapannya itu adalah lautan. Kenapa lautan itu atau danau itu disukai tempat jin? Karena ketika manusia tidak mau berdoa gitu ya, mau hura-hura gitu, berbuat maksiat, maka jin pun akan marah. Maka harus permisi dulu gitu, bacakan surat Al-Fatihah kepada penghuninya, biar kita ketika kita mandi di laut, ketika kita mandi di danau, biar tidak diganggu para jin. Makanya sebagian masyarakat mempercayai istana Nyi Roro Kidul yaitu di lautan. Emang seperti itu Nyi Roro Kidul itu adalah jin gitu. Makanya istana jin itu bisa di laut dan juga bisa di danau. Jadi makanya harus hati-hati gitu. Dan yang kesembilannya itu adalah kandang unta, apa kandang sapi, apa kandang kerbau. Jadi ketika kita mau sholat itu jangan di kandang sapi atau kandang unta atau kandang kerbau, karena itu disukai tempat para jin. Karena apa? Tempatnya kotor gitu. Jadi para jin itu sukanya itu kepada yang kotor-kotor. Bahkan makanan yang para jin itu diantaranya adalah kotoran atau tulang-tulang gitu. Makanya kita kalau mau sholat itu carilah tempat yang bersih gitu ya. Ya syukur ya carinya di masjid ya gitu, biar tidak kita ketika sholat itu tidak diganggu para jin gitu. Dan yang ke-10 itu adalah gua. Kenapa gua itu disukai para jin? Karena gua itu sangat sunyi, sangat sepi dan sangat gelap. Makanya gua itu disukai para jin gitu. Makanya ketika kita mau lintas alam atau mau main-main ke gua-gua, kita harus hati-hati gitu, harus banyak berdoa gitu biar tidak diganggu para jin. Itulah 10 tempat para jin yang disukai para jin. Itu ada 10. Saya ulang lagi, diantaranya yang pertama itu adalah pasar, yang kedua lubang, yang ketiga kuburan, yang keempat masjid, yang kelima rumah kosong atau rumah tidak dipakai ibadah, yang keenamnya toilet atau kamar mandi, yang ketujuhnya gunung, yang kedelapannya yaitu kandang unta, yang kesembilannya itu adalah
dan ke-10-nya itu adalah di dalam gua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Namanya saya juga saya masih belajar, karena kebenaran datangnya tetap dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari hawa nafsu pribadi. Jazakumullah khairan katsiran wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para saudara-saudara.